Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera para bapak guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kota Binjai kelas B hari ini akan melaksanakan praktek latihan coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya sendiri pada hari ini akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Saya Tengku Wiwit Gusprianti dari SD Negeri 026791 Binjai Timur. Kemudian rekan saya Rizky Wahyuni Pulungan dari SD Negeri 027950 yang berperan sebagai coach. Saya Devi Yuniar Nasution. Hari ini saya akan berperan sebagai coach. Adapun kegiatan kami pada hari ini adalah untuk mempraktekkan alur tirta ya, di mana saya hari ini bertindak sebagai pengamat. Pada kegiatan ini saya akan mengamati bagaimana coach dan coachee melaksanakan praktek coaching ini, apakah sudah tergambar jelas alur tirtanya. Kemudian saya juga mengamati bagaimana jalannya percakapan ini sehingga bisa menggali 3 kompetensi yang terdapat pada percakapan coaching kita, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan rasa, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini yang akan kita amati ya. Kemudian yang pertama mungkin saya akan berbincang dulu dengan coach kita gitu, Bu Kiki ya, Bu Rizky Wahyuni. Sebagai coach pada siang hari ini, apa yang telah Ibu persiapkan untuk kegiatan kita pada hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dengan menggunakan alur tirta ini. Terutama saya ingin meningkatkan kompetensi saya mengidentifikasi ataupun memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Rizky ya, berarti sudah ada persiapan. Sekarang tinggal kita praktekkan percakapan ini, coaching ini, bagaimana nanti coach dan coachee merancang alur coaching ini agar tergambar jelas alur tirtanya. Baiklah Bapak Guru hebat, selanjutnya akan kita saksikan praktik latihan coaching pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia. Bu Devi, seneng ya bisa ketemu Bu Devi lagi, ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira ini Bu Devi, apa sih yang ingin diobrolin untuk kali ini? Jadi gini Bu, saya nih kemarin ketemu Ibu nih mau sharing sedikit nih Bu tentang permasalahan yang saya jumpai di dalam kelas saya gitu Bu. Jadi masalahnya itu saya punya seorang siswa pindahan dari sekolah lain gitu, yang sekarang di kelas saya gitu. Kebetulan saya baru tahu nih kalau siswa ini ketika proses pembelajaran itu tidak bisa mengikuti karena dia belum lancar membaca gitu. Belum lancar membaca. Iya, padahal ini kan sudah kelas 4 gitu Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Devi nih, dari obrolan kita nanti ke depannya, Ibu pengen dapat apa dari permasalahan yang Ibu ceritakan itu? Tentunya dari setiap masalah saya ingin menemukan solusi gitu ya Bu, supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya jumpai ini gitu. Dari cerita Bu Devi tadi mengenai yang belum bisa membaca ya di kelas 4 ya Bu Devi ya, itu banyak nggak muridnya itu Bu Devi? Siswa saya di dalam kelas gitu Bu. Kebetulan siswa saya di dalam kelas itu ada 24 orang. 24 yang belum bisa membaca? Hanya satu murid pindahan. Satu murid pindahan itu ya. Selebihnya sudah bisa ya Bu Devi. Nah, dari pengamatan Bu Devi nih, gimana kondisi siswa yang belum bisa membaca tersebut? Tentunya kalau belum lancar membaca sudah di kelas 4 ya tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya Bu. Jadi kalau belajar itu ya
tidak bisa menerima konsep dari pembelajaran itu sendiri kalau menurut saya gitu Bu, karena sudah di kelas tinggi kan. Sudah di kelas tinggi ya Bu ya. Mungkin ada perasaan yang ini juga kali ya dari siswa itu, perasaan malu mungkin. Mungkin Bu, mungkin sedikit minder kali ya Bu, Sedikit kalau minder, kalau ya. dalam proses belajar gitu. Oke Bu Devi, dari cerita Bu Devi nih, kira-kira kalau diberikan skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa siswa Ibu Devi yang tidak bisa membaca itu? Kalau saya boleh memberikan grade gitu ya Bu, dari 1 sampai 10 itu, kalau sekarang ini saya melihat siswa saya ini mungkin di angka 5 mungkin. Angka 5 ya Bu Karena Devi. belum bisa sepenuhnya mengikuti proses belajar gitu Bu. Angka 5 itu berarti setengah dari 10 gitu ya Iya. Bu. Berarti perjuangan Ibu harus lebih ini lagi ya Bu. Tentunya, ya. Bu, Iya. Nah, setelah Ibu memaparkan, kira-kira Ibu pengennya di angka berapa murid Ibu yang belum bisa membaca ini? Kalau untuk kedepannya, saya pengennya nanti kalau misalnya sudah dilakukan kalau saya sudah melakukan hal-hal yang mungkin bisa membantu anak didik saya ini, saya pengennya itu siswa saya nggak mulu-mulu ya Bu, mungkin di angka 7 itu sudah ya, Bu. alhamdulillah. Nanti saya berharapnya kalau mau bertambah di angka 8 seterusnya itu, kalau sudah bisa membaca saya rasa nanti bisa mengikuti gitu Bu prosesnya. Oke, harapan Bu Devi berada di angka 7 ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Dev, dari yang harapan Ibu itu dari angka 5 ke angka 7, apa sih yang bisa Ibu rencanakan untuk mencapai angka 7 itu? Kalau saya berencana mau memberikan les baca tambahan Les gitu Bu, baca tambahan pada ya, Bu. siswa ini. Sepulang sekolah 15 sampai 20 menit atau paling lama setengah jam lah Bu setiap hari gitu, supaya dia cepat mengejar ketertinggalan pelajarannya gitu Bu. Bagus sekali sih rencana Ibu ya. Mungkin kedepannya Ibu bisa menjadi guru yang sangat dicintai muridnya ya Bu ya. Insya Allah Bu. Oke. Nah, kira-kira menurut Bu Devi nih, bagaimana sih hal tersebut kemungkinan bisa Ibu lakukan? Tentunya dalam melakukan suatu hal saya perlu dukungan ya Bu, perlu dukungan dan kolaborasi dari beberapa orang gitu. Saya pengennya sih dapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Alhamdulillah saya sudah mengajukan rencana saya ini kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah sangat mendukung gitu Bu. Hal lain yang saya butuhkan itu kurang lebih dukungan dari orang tua. Tentunya kita sebagai guru kalau misalnya nggak dibantu sama orang tua nggak ada apa-apanya ya Bu, sia-sia gitu, karena waktu mereka lebih banyak di rumah daripada dengan kita gurunya. Dan saya pengennya bisa memotivasi siswa saya tadi supaya kemauannya untuk belajar itu tambah besar gitu Bu, jadi dia pun semangat dalam mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya gitu. Oke, bagus sekali ya Bu rencana Ibu, kolaborasi Ibu. Nah, dari pemaparan Ibu itu, kira-kira prioritas apa yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Apakah dari sekolah atau bagaimana? Kalau di awal saya pengennya izin dulu dari sekolah. Kepala sekolah ya Bu ya? Iya, kemudian baru mungkin nanti berkomunikasi dengan orang tua secepatnya gitu Bu. Jadi kira-kira hal tersebut bisa dilakukan kapan ya Bu tepatnya? Kalau misalnya berkomunikasi dengan orang tua, saya pengennya besok gitu ya Bu, Besok ya, Bu, secepatnya, ya, supaya besok. kegiatannya cepat berjalan. Semoga besok Ibu bisa melakukannya dengan baik dan Amin. dapat terrealisasi ya Bu ya. Iya. Seru sekali ya ngobrol sama Bu Devi ini, banyak hal-hal yang tentunya kompetensi Ibu lebih bagus lagi ya kan Bu ya. Nah, dari percakapan kita ini Bu Devi, kira-kira apa yang Ibu Devi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya merasa lebih lega gitu. Tentunya dalam
menemukan solusi dari permasalahan. Kalau bercerita dengan orang lain membuat kita lebih lebih merasa plong gitu iya, ya Bu lebih hatinya. enak gitu Iya, ya, Bu, ya. jadi saya bisa menemukan solusi dari masalah saya gitu Bu. Jadi lebih lebih senang aja, lebih plong, lega gitu Bu. Seru ya Bu ngobrolin untuk hari ini. Iya. Berhubung waktunya udah ini ya Bu. Kalau gitu minggu depan kita ketemu lagi ya Bu. Iya boleh Bu. Saya mau sharing-sharing lagi sama Bu Depi bagaimana sudah melakukan kegiatannya, rencananya yang memang super sekali menurut saya ya Amin. Bu. Terima kasih Bu Depi Iya, waktunya. iya, Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Depi. Terima kasih Bu. Oke, Bu Kiki, Bu Devi, terima kasih sudah melaksanakan praktek coaching kita pada siang hari ini. Secara keseluruhan yang saya amati, alur tirtanya sudah tergambar ya, kemudian juga sudah tercapai kayaknya itu. Bagaimana tadi Bu Kiki bisa memunculkan Bu Devi apa sih yang jadi masalahnya, bisa menggali itu ya. Secara garis besar sudah dapatlah alur tirtanya. Ini udah tergambar jelas tujuannya, mulai dari tujuan, identifikasi sampai akhirnya pada tanggung jawabnya. Dengan tadi kita mau mengadakan percakapan lagi ya untuk melihat tindak lanjut ini gitu ya. Kemudian setelah tadi kita mempraktekkan percakapan ini, kira-kira kompetensi, kan ada 3 kompetensi tadi itu ya. Kira-kira kompetensi apa sih yang pengen Bu Kiki lebih gali lagi sebagai coach? Setelah latihan coaching dengan Bu Devi ya, sepertinya saya masih ini Bu, masih tetap memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Kompetensinya ingin saya gali lagi, bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang ada ininya supaya coach saya itu lebih terbuka, lebih nyaman gitu. Kemudian kompetensi saya yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh begitu Bu. Gitu ya Bu Kiki ya. Semoga kedepannya ini akan lebih baik lagi ya, kita praktekkan lagi dengan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan bervariasi lagi begitu ya Bu Kiki ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Jadi kita tutup aja ya. Demikian percakapan praktek percakapan coaching kita pada hari ini. Saya sebagai observer dan pengamat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat. Hari ini kami akan mempraktekkan proses latihan coaching. Saya Devi Yunirna Sution akan bertindak sebagai seorang observer atau pemantau. Kemudian rekan saya Tengku Wiwitkus Prianti, saya akan bertindak sebagai coach. Dan saya Rizky Wahyuni Pulungan bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baiklah Ibu Wiwit hari ini akan berperan sebagai seorang coach. Saya berharapnya dalam praktik coaching hari ini coaching kita bisa menggali alur tirta yang di dalamnya terdapat beberapa kompetensi. Semoga nanti dalam prosesnya semua lancar. Dan kira-kira ini saya mau bertanya dulu kepada Ibu Wiwit yang berperan sebagai coach. Kira-kira sudah sejauh mana persiapannya Bu dalam proses coaching ini? Oke, karena kali ini saya berperan sebagai coach, pasti sudah ada beberapa hal yang saya persiapkan. Seperti yang paling penting itu pasti menyiapkan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya, agar nanti bisa menggali apa sih permasalahan dari narasumber ini gitu. Jadi persiapan saya ke sana Bu. Berarti Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu. Benar. Oke, kalau begitu silahkan dilaksanakan proses coachingnya Bu. Baik. Hai Bu Kiki. Hai Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Wiwi. Terima kasih ya Bu Kiki sudah bersedia datang pada siang ini buat kita ngobrol-ngobrol ya. Kebetulan kita ada waktu 15 atau 20 menit ke depan gitu. Nah, kita mau ngobrol apa sih ini ya Bu Kiki? Gini Bu, saya ada masalah sedikit nih mengenai murid saya gitu Bu.
Terus kalau kita ngobrol nih, apa sih yang pengen Bu Kiki dapat dari obrolan kita nanti gitu? Pengennya sih saya dapat solusi dari ibu mengenai permasalahan murid saya ini yang tidak semangat belajar di kelas gitu, Bu. Dari pengamatan Bu Kiki nih, Mhm. gimana sih kondisi murid itu gitu yang tadinya Bu Kiki ada yang nggak semangat belajar gitu kan? Nah, secara keseluruhan dari pengamatan Bu Kiki, kondisi murid itu di kelas bagaimana? Pada saat saya melakukan pembelajaran, Bu, ada yang nggak bersemangat, ada Mm-mm. yang ngobrol, ada yang ya males gitu, nggak fokus gitu, Bu. Di Jadi pembelajaran Ibu aja? iya, heeh, ketika saya masuk gitu, Iya benar. seperti saya mengajarkan tema gitu, orang Mm-mm. itu banyak yang nggak fokusnya gitu, Bu. Banyak nggak fokusnya ya. Iya. Kira-kira nih kan tadi digambarkan tuh situasinya Mhm. tuh ada yang nggak fokus, Iya. ada yang ini gitu kan. Nah kalau kita punya grade, punya angka, punya skala dari 1 sampai 10 gitu kan, kira-kira kondisi murid Bu Kiki ini sekarang ada pada grade berapa sih? Kalau situasi di kelas itu bisa dikatakan 7, Bu, gitu. 7 7 sekarang di angka ya. 7 gitu, Bu. Berarti udah lumayan Udah dong lumayan, ya. Bu. Heeh. Cuman mungkin ada beberapa dari Iya sih, keseluruhan gitu saya ya. pengennya sih mereka itu antusias gitu ketika saya memberikan materi gitu, aktif gitu. Jadi saya pun jadi bersemangat juga untuk memberikan pembelajaran berikutnya gitu, Bu. Oke, pasti ya Iya. keinginan guru gitu ya. Nah, tadi katanya ini anak-anak ini masih berada pada grade 7 ya. Pengennya Bu Kiki itu gitu kan, pengennya harapannya itu ke depan mereka ini pada grade berapa sih? Kalau itu sih memang sebenarnya sih nggak bisa dipungkiri ya, Bu, keinginan seorang guru dimanapun itu pengen peserta didiknya itu perfect Benar, begitu ya, benar. Bu, ya. Kalau saya sih pengennya tuh di angka 10 gitu, Bu. Gitu Tapi ya. tapi Wah, gitu. kalau mencapai di angka 9 saja itu sudah alhamdulillah Sudah good gitu. sekali Iya, ya, gitu. pengennya sih 10 gitu. Tapi kalau melihat situasi murid saya sih 9 atau 8 gitu. Udah 9 aja bagus deh gitu, gitu ya, 9 gitu ya, 8 Bu. aja gitu ya kan. Terus untuk menaikkan itu, grade itu kayaknya ini nggak terlalu yang ini ya dari Iya. 7 ke 9 9. ke 8 itu kan artinya tidak terlalu muluk-muluk gitu, tidak terlalu yang berjuang sekali gitu. Nah, kira-kira apa sih kekuatan Bu Kiki? Bagaimana sih peluangnya untuk bisa untuk anak-anak ini bisa sampai pada grade itu? Memang ya, Bu, belakangan ini sih saya lagi bersemangat-semangatnya ini, Bu, mengikuti pelatihan melalui online gitu, Bu. Jadi saya juga belajar mengenai membuat media gitu, Bu. Media pembelajaran supaya ya. mereka itu nggak males lagi karena kan selama ini saya masih menggunakan ya ceramah, kerjakan soal, mungkin mereka merasa bosan gitu, Bu. Jadi ya usaha saya itu saya belajar lagi bagaimana membuat media yang menarik untuk anak-anak didik saya gitu. Lebih bervariasi Iya, ya Bu benar, Kiki Bu. ya. Itu kekuatan tadi Iya. ya, peluang gitu ininya. Kemudian pasti dong ya kalau ada kekuatan pasti ada sebaliknya. Nah, hambatannya Bu Kiki dalam melaksanakan itu kira-kira apa? Kalau hambatannya kemungkinan besar ini, Bu, penggunaan IT gitu, Bu. Karena saya sih masih belajar bagaimana cara menggunakan IT yang baik gitu, Bu. Di situ ya Iya, di situ hambatannya sih, ya. di situ. Nah, kira-kira Bu Kiki udah tahu nih ya, Bu Kiki udah tahu kekuatannya apa, udah tahu kelemahannya apa, hambatannya gitu kan. Nah, dari hambatan tadi kira-kira solusinya gimana nih? Solusinya ya saya harus lebih bersemangat lagi untuk mempelajari penggunaan IT itu, Bu, supaya nanti di kelas gitu saya bisa memberikan media pembelajaran yang lebih menarik gitu. Jadi anak-anak jadi semangat gitu. Jadi istilahnya mereka tidak hanya duduk diam memperhatikan saya gitu. Jadi mereka ikut aktif gitu, Bu. Misalnya Em, dengan apa nih mengupgrade lagi teknologinya ini? Penggunaan media Canva gitu atau Quizzes gitu mungkin
yang membuat mereka semangat gitu. gitu ya. Ah. Kayaknya Bu Kiki udah semangat Iya, duluan iya, ya. saya antusias, saya antusias sekali. Di antara banyak nih tadi ya saya perhatikan dari percakapan kita banyak ya, tadi ada yang mau buat media gitu kan, udah mau upgrade diri ikut pelatihan Iya, atau apa benar, gitu. benar. Untuk masalah ini Bu Kiki, itu prioritasnya apa dulu? Ya pasti prioritasnya itu sih pengen anak-anak itu bisa memperoleh ilmu yang saya berikan gitu Bu. Jadi harapannya ya mereka tidak males-malesan gitu Bu. Strateginya ya dengan cara memberikan media pembelajaran yang menarik, Yang menyenangkan. tadi itu ya. Iya. Kemudian udah ya Bu Kiki udah tergambar nih gitu kan mau ngapain, apa solusinya udah tahu ya. Kira-kira ini kapan sih bisa Bu Kiki lakukan gitu? Insya Allah minggu depan saya coba memberikan media pembelajaran yang menarik Bu. Gitu ya. Saya coba menggunakan proyektor dari sekolah supaya anak-anak lebih bersemangat. Berarti secepatnya ya Bu Secepatnya Kiki minggu ya. depan sudah saya lakukan Bu. Keren. Sebelum ke yang lain-lain lagi, ini kan udah mau dilaksanakan dalam waktu dekat gitu ya. Kira-kira nih siapa sih yang dukungan dari mana, dari siapa yang Ibu perlukan agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar gitu? Yang pertama sih pastinya itu rekan sejawat ya Bu, karena kan saya juga sharing bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik atau penggunaan IT yang bagaimana gitu. Pertama rekan sejawat saya gitu, ada yang memang dekat dengan saya gitu Bu. Ya kemudian ya pasti dukungan dari kepala sekolah tentunya gitu kan Bu, menggunakan prasarana atau inilah Bu, disediakanlah media-media pembelajaran yang menarik gitu. Gitu ya. Kemudian setelah tahu juga lagi ya siapa yang dukungan siapa nih, yang penting tadi ada rekan sejawat ya, ada kepala sekolah, terus tindak lanjutnya bagaimana? Ya melaksanakannya dengan sepenuh hati gitu Bu ya, harus konsisten, berkelanjutan, benar. jangan hanya yang semangat di awal belakangnya ini nggak semangat gitu. Melempem ya Iya, Bu ya. melempem. Keren Bu Kiki, keren sekali. Dari percakapan kita tadi akhirnya Bu Kiki jadi bersemangat lagi Tentunya, ya Bu, tentunya. Nah dari percakapan kita tadi Bu Kiki, apa sih yang Bu Kiki dapatkan gitu? Setelah ngobrol sama Ibu ini ya, benar. saya jadi kepikiran gitu untuk lebih bersemangat lagi. Saya memperoleh solusi bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik kepada murid saya yang tadinya saya tuh ragu atau masih hitam putih gitu. Setelah ngobrol sama Ibu jadi jelas saya mau melakukan apa gitu. Langsung tergambar Iya, ya, Bu tergambar Kiki ya. terus. Berarti percakapan kita ini bermanfaat ya Bermanfaat Bu Kiki ya. sekali. Senang sekali ya Bu Kiki ya, senang sekali bisa bertemu Bu Kiki, bisa sharing-sharing. Next kita ketemuan lagi, Oke. bakal ngobrolin lagi Iya. yang udah Bu Kiki lakukan ya. Oke, Bu. Next kita ketemu lagi Bu Kiki. Terima kasih ya Terima kasih, udah Bu bersedia Wiwit. ngobrol pada siang ini. Oke, Bu Wiwit, tadi sudah melaksanakan proses coaching sebagai coach dan coachnya itu Ibu Rizky Wahyuni. Ini dari dari kegiatan coaching hari ini saya ingin menyampaikan hasil observasi yang saya peroleh gitu ya. Kalau saya lihat tadi dari proses coaching ini sudah tergambar alur tirtanya, keempat kompetensi sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian saya mau bertanya ini kepada Bu Wiwit sebagai seorang coach, kira-kira ini kompetensi mana ini dari beberapa kompetensi yang ada di alur tirta yang spesifik ingin Ibu kembangkan lagi gitu Bu? Oke, dari 3 kompetensi tadi ya kan Iya. Bu, ada kehadiran penuh ya, mendengarkan dengan rasa, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Saya paling ingin meningkatkan lagi bagaimana saya harus lebih menyiapkan lagi pertanyaan berbobot agar kemudian pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa menggali lagi permasalahan yang diajukan coach dan bagaimana dia bisa mencari solusinya sendiri gitu. Artinya saya mungkin lebih fokus lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih bervariasi gitu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu
memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke. Kalau begitu dari hasil observasi saya ini, saya rasa sudah sangat baik Ibu melaksanakannya. Terima kasih untuk Ibu Wiwit yang hari ini berperan sebagai coach dan Ibu Rizky yang hari ini berperan sebagai coach. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik, solusi dari permasalahan dapat dijalankan dengan baik juga ya. Kalau begitu nanti lain kali kita ketemu lagi, sharing-sharing lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bu. Oke, salam sehat Bapak Ibu guru semuanya. Di sini kami akan mempraktekkan latihan coaching menggunakan alur tirta. Di sini saya Rizky Wahyuni berperan sebagai pemantau atau observer. Kemudian Saya Devi Yuniarno Sution. Hari ini saya bertindak sebagai seorang coach. Saya Tengku Wiwit Gusprianti. Pada praktek coaching kali ini saya bertindak sebagai coach. baiklah Bapak Ibu guru, semoga latihan coaching kami kali ini dengan menggunakan alur tirta bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu guru semua. Oke Bu Devi, sebelum kita memulai latihan praktik coaching ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Devi. Di dalam latihan ini ada beberapa yang akan saya amati, seperti Bu Devi menggunakan kompetensi dari alur tirta. Kemudian yang kedua adalah kompetensi dari Bu Devi yang akan Ibu Devi kembangkan. Iya Bu. Nah, sebelum kita memulainya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Devi ya. Sebelum melakukan kegiatan coaching ini, apa saja yang sudah Ibu persiapkan sebelumnya? Tentunya dalam proses coaching ini saya menyiapkan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu, supaya bisa menggali masalah dari coach saya nanti gitu Bu. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, kalau gitu silakan waktunya Bu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Wiwi. Selamat siang Bu Devi. Iya, apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Senang juga bertemu Bu Devi. Alhamdulillah. Iya. Jadi hari ini kita akan mengadakan coaching nih ya Bu ya. Jadi kira-kira nih apa nih yang membawa Ibu Wiwit kemarin nih ketemu sama saya? Mau ngobrolin apa gitu Iya, ya Bu? mau ngobrolin apa ini? Pengen sih ketemu Bu Devi, ngobrol ya kan, karena kebetulan sekarang itu saya kan ditugaskan mengajar di kelas 4 nih Bu. Iya. Jadi ada beberapa murid saya, nggak beberapa, banyak ya Bu ya, sepertiga dari jumlah murid saya itu belum bisa membaca sama sekali gitu. Itu sih yang pengen saya obrolin siang ini gitu Bu, gimana? Itu yang menjadi masalah ya Bu. Benar. Luar biasa ya Bu, sepertiga dari siswa kita yang belum bisa membaca ya. Nah, jadi kira-kira nih dari masalah Ibu di dalam kelas ini, kalau diberikan skala angka nih dari 1 sampai 10 nih, kira-kira kondisi siswa Ibu yang belum bisa membaca ini ada di angka berapa Bu? Wah, parah ya, karena yang beneran gitu, beneran belum bisa baca gitu kan. Tapi ya kita juga maklum ya, ini kan murid-murid sisa pandemi gitu kan. Iya. Dimana kita dulu dalam keadaan lost learning gitu kan, tidak mengadakan tatap muka sama sekali. Jadi wajar dong anak-anak ini ada yang banyak ya yang belum bisa baca. Nah, kalau bisa saya gambarkan, paling anak-anak ini sekarang itu beradanya itu di grade 4 atau 5 gitu, karena memang beneran belum ini gitu, belum bisa baca gitu. Jadi saya beraninya di 4 atau 5 deh gitu. Jadi sekarang ini kondisinya di 4 atau 5. Nah, ini dari masalah yang Ibu jumpai ini, kalau nanti Ibu bisa memperbaiki, Ibu pinginnya nih di angka berapa ini Bu, yang
yang mau ibu tuju gitu? Saya sih nggak muluk-muluk ya, karena kan untuk membaca ini nggak bisa dong terus harapan kita itu langsung dia lancar, itu Iya. pasti nggak ya. Jadi kemungkinan kalau menurut saya di level di grade 6 aja udah cukup deh kayaknya gitu. Oh, berarti di grade 6 nih tujuannya ya, Bu? Benar-benar. Jadi dari rencana ibu ini nih, dari udah tahu nih kira-kira siswanya di angka berapa, ingin ke angka yang mana gitu untuk merubahnya, apa nih strategi yang ingin ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang ibu jumpai? Itu dia sih Bu Devi yang bingung gitu ya. Cuman mungkin barangkali ya saya bisa kali ya Bu mengajarkan anak-anak ini secara konsekuen gitu tiap hari gitu kan, mengajarkan mereka membaca yang 8 orang ini gitu kan. Mungkin mereka berada pada kelompok bawah gitu, tapi saya pikir kalau saya konsekuen mengenalkan mereka dari dasar gitu, dari huruf, dari huruf, kata, dan berangkat kemudian ke kalimat dan lain-lain. Tapi kuncinya kalau saya konsekuen saya bisa kali ya Bu ya. Insya Allah Bu, mudah-mudahan niat baik ibu ini terlaksana ya Bu. Iya, benar, Tentunya benar. dengan semangat penuh, ibu konsekuen, mudah-mudahan siswanya juga semangat belajarnya Iya, ya Bu. benar. Nah, ini ibu udah punya strategi nih untuk memecahkan masalah yang ibu temui. Kira-kira nih ibu ingin dapat dukungan dari siapa saja untuk melaksanakan hal itu? Karena ini kan murid yang belum bisa baca nih ya kan Bu Iya. Devi ya. Pastinya nih pihak yang paling mendukung itu kan, yang kita harus berkolaborasi itu pasti orang tua gitu kan. Karena percuma dong saya di sekolah gitu kan berusaha keras, sementara di rumah orang tuanya nggak ngapa-ngapain gitu kan, pasti itu akan jadi sia-sia gitu kan. Mengingat waktu anak-anak juga di sekolah kan juga terbatas gitu, paling cuma sampai jam berapa gitu. Jadi orang pertama yang akan saya bawa berkolaborasi itu pastinya orang tua gitu. Kemudian mungkin juga guru bidang studi, karena kan pelajaran kita nggak lepas ya dari guru bidang studi. Kita guru kelas, kemudian pasti erat kaitannya dengan guru bidang studi gitu kan. Nah kemudian yang terakhir pastinya ya pasti stakeholder di sekolah gitu ya. Dalam hal ini ya pimpinan kita, kepala sekolah, pasti akan saya libatkan dalam rencana ini. Jadi dukungan penuh lah ya Bu, Benar. berkolaborasi di sekolah, berkolaborasi juga dengan orang tua siswa ini ya Bu. Nah, ibu sudah menceritakan masalah ibu, sudah sharing nih, sudah menemukan solusinya, tinggal melaksanakan rencana kegiatan tadi ya. Kira-kira nih, kapan ini mau ibu laksanakan? Secepatnya Bu Devi. Iya, Karena kan nggak mungkin kita lanjut sampai semester berikutnya kalau betul. ada masih sepertiga dari anak-anak ini yang nggak bisa gitu kan. Jadi mungkin rencananya akan saya laksanakan secepatnya, barangkali besok sudah bisa gitu. Secepatnya ya Bu, Benar. biar siswanya pun mengejar ketertinggalan tadi ya Bu ya. Tentunya rencana Bu Wid ini sangat baik, sangat positif. Saya senang sekali mendengarnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya berhasil ya Bu. Iya, doain. Berhasil, saya doakan. Tentunya dengan semangat Ibu yang tinggi, mudah-mudahan siswanya juga bersemangat. Nah, ini nanti dari sharing kita hari ini, kira-kira nih gimana perasaan Ibu Wiwit nih? Wah, luar biasa ya. Dari ngobrol sama Bu Devi ini, yang tadinya nih saya masih bingung mau ngapain gitu kan. Nah setelah kita ngobrol kayaknya kebuka sendiri nih gitu. Saya mau gini, mau ini, kayaknya ngalir sendiri Ya, gitu ya. Thank you sekali gitu. Iya. Oke, ini Ibu tinggal melaksanakan kegiatannya. Saya mau tahu nih hasil refleksi dari kegiatan Ibu nanti nih. Saya Next tunggu. ya Bu Iya, ya. betul. Saya tunggu nih hasilnya, perkembangannya seperti apa ya Bu. Oke, Nanti kita siap. sharing lagi ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih ya Bu hari ini sudah sharing sama Iya, saya. terima kasih juga. Semoga nanti di lain kesempatan kita ketemu lagi untuk sharing lagi Baik ya Bu Devi. Iya, terima Thank kasih you. Bu, selamat siang. Terima kasih Bu Devi atas praktek latihan coachingnya Iya, Bu. yang tadi dengan Bu Wiwit ya. Secara garis besar nih Bu Devi, saya lihat Ibu sudah mampu menggunakan alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian tanggung jawab sampai tanggung jawab ya Bu Devi. Di situ sudah tergambar jelas gitu ya Bu. Nah,
menurut Bu Devi nih, apa sih indikator keberhasilan dari proses latihan coaching hari ini? Tentunya salah satu indikator yang menunjang keberhasilan coaching hari ini, saya rasa itu kehadiran penuh ya Bu. Iya, saya rasa saya berhasil mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan oleh coach saya, kemudian persiapan saya menyiapkan pertanyaan berbobot tadi, saya rasa bisa menggali solusi dari permasalahan coach saya tersebut gitu. Oke, berarti Ibu sudah berhasil memperoleh solusi ya Bu Iya. ya. Ibu sudah berhasil memberikan solusi kepada coach Ibu Wiwit ya Bu, baik sekali. Nah Bu Devi, kita sudah melakukan sesi latihan coaching untuk hari ini. Kira-kira nih dari pengalaman yang baru saja kita lakukan ini, apalagi kompetensi apalagi yang pengen Ibu kembangkan? Tentunya yang ingin saya kembangkan lagi itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, supaya proses coaching itu bisa lebih nyaman. Kemudian coach yang sharing dengan saya bisa menceritakan masalahnya dengan lebih terbuka gitu Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Devi. Sama-sama, Semoga Ibu. kedepannya Bu Devi bisa mengembangkan kompetensi mengenai pertanyaan yang berbobot lagi ya Bu Amin, ya. terima kasih Bu. Oke, kita sama-sama belajar ya Bu Devi. Iya. Oke, terima kasih Bu Devi atas latihan coaching hari ini. Semoga Bu Devi tetap semangat ya. Amin. Terima kasih Bu Devi. Iya, Selamat siang Bu terima kasih Devi. kembali, Bu. Siang Bu. Oke, terima kasih Bu Devi atas praktek latihan coachingnya Iya Bu. yang tadi dengan Bu Wiwit ya. Secara garis besar nih Bu Devi, saya lihat Ibu sudah mampu menggunakan alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian tanggung jawab sampai tanggung jawab ya Bu Devi. Di situ sudah tergambar jelas gitu ya Bu. Nah, menurut Bu Devi nih, apa sih indikator keberhasilan dari proses latihan coaching hari ini? Tentunya salah satu indikator yang menunjang keberhasilan coaching hari ini, saya rasa itu kehadiran penuh ya Bu. Iya, saya rasa saya berhasil mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan oleh coach saya, kemudian persiapan saya menyiapkan pertanyaan berbobot tadi, saya rasa bisa menggali solusi dari permasalahan coach saya tersebut gitu. Oke, berarti Ibu sudah berhasil memperoleh solusi ya Bu Iya. ya. Ibu sudah berhasil memberikan solusi kepada coach Ibu Wiwit ya Bu, baik sekali. Nah Bu Devi, kita sudah melakukan sesi latihan coaching untuk hari ini. Kira-kira nih dari pengalaman yang baru saja kita lakukan ini, apalagi kompetensi apalagi yang pengen Ibu kembangkan? Tentunya yang ingin saya kembangkan lagi itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, supaya proses coaching itu bisa lebih nyaman. Kemudian coach yang sharing dengan saya bisa menceritakan masalahnya dengan lebih terbuka gitu Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Devi. Sama-sama, Semoga Ibu. kedepannya Bu Devi bisa mengembangkan kompetensi mengenai pertanyaan yang berbobot lagi ya Bu Amin, ya. terima kasih Bu. Oke, kita sama-sama belajar ya Bu Devi. Iya. Oke, terima kasih Bu Devi atas latihan coaching hari ini. Semoga Bu Devi tetap semangat ya. Amin. Terima kasih Bu Devi. Iya, Selamat siang Bu terima kasih Devi. kembali, Bu. Siang Bu.